Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Para penonton Yusman TV dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan juga nikmat Islam, sehingga kita masih bisa merasakan hidup di atas nikmat iman dan nikmat Islam. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua, pembawa revolusi umat Islam, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut, tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengharap syafaat di yaumil akhir nanti. Insya Allah pada video kali ini kita akan membahas mengenai tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-183 sampai ke-186. Maka dari itu marilah kita awali video kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai ke pembahasan sekarang juga. Baik, sekarang kita masuk ke bagian pembahasan. Rekan-rekan semuanya bisa lihat ke layar, sudah ada PowerPoint yang telah saya siapkan. Sebelumnya mohon maaf kalau misalnya video ini agak berisik karena saya melakukan recording di siang hari. Oke. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tafsir ayat hukum Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-183 sampai ayat ke-186. Oke, apa saja yang akan kita bahas di video kali ini? Yang pertama kita awali dengan pendahuluan. Yang kedua kita akan lihat ayat dan terjemah dari Quran surat Al-Baqarah ayat ke-183 sampai ke-186. Yang ketiga kita akan lihat asbabun nuzul dari ayat-ayat tersebut. Yang keempat kita akan lihat pendapat para mufassir yang akan kita jadikan rujukan dalam menafsirkan ayat pada video kali ini, dan ditutup dengan bagian kesimpulan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu bagian pendahuluan. Mengapa sih tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat ke-183 sampai 186 ini perlu kita pahami? Di sini ada beberapa urgensi, teman-teman bisa lihat. Yang pertama, kita semua tahu bahwa puasa merupakan bagian dari rukun Islam. Kemudian yang kedua, puasa merupakan ibadah yang mulia. Bahkan puasa ini telah disyariatkan sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian yang ketiga, ini merupakan bukti keagungan ajaran Islam. Karena Islam bukan sekedar mengajarkan ibadah secara spiritual, melainkan juga Islam peduli kepada kesehatan jasmani para pemeluknya. Kemudian yang keempat, sebagai kebutuhan dakwah, kita semua tahu bahwa masyarakat masih memerlukan pengetahuan mengenai berbagai hukum dalam berpuasa yang akan kita bahas di video ini. Kemudian yang kelima, sebagai upaya untuk menghindarkan diri dari pemahaman yang parsial atau bahkan keliru. Banyak orang yang memahami Al-Quran itu secara parsial sehingga ujung-ujungnya salah dalam menafsirkan. Contohnya saja dalam menafsirkan surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Di situ seringkali dijadikan klaim bahwa Islam itu menjunjung tinggi pluralisme, padahal pada ayat pertamanya disebutkan kul ya ayyuhal kafirun. Jadi di sini merupakan dampak dari pemahaman Al-Quran yang parsial, sampai-sampai menganggap Islam itu merupakan ajaran yang mengajarkan pluralisme agama. Nah, kemudian yang keenam, sebagai upaya meningkatkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua tahu bahwa di Quran surat Al-Mujadilah ayat ke-11 Allah menyatakan bahwa orang yang menuntut ilmu akan Allah naikkan derajatnya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, di sini mengenai ayat dan terjemah dari Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ke 186. Nah, di sini rekan-rekan semuanya bisa lihat atau tonton video berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Baik, kita lanjutkan. Kita akan melihat bunyi ayat dan terjemah dari Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-183 sampai ke-186. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di ayat 184 Allah berfirman, Ayyamam ma'dudat, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kemudian di ayat 185 Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum syahra falyasum. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Dan terakhir di ayat 186 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohonkan kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Shadaqallahul azim.
Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai asbabun nuzul Quran surat Al-Baqarah ayat ke-183 sampai ke-186. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa tidak semua ayat dalam Al-Quran memiliki asbabun nuzul. Maka dari itu, pada video kali ini kita hanya akan membahas mengenai asbabun nuzul Quran surat Al-Baqarah ayat ke-184 sampai ke-186. Nah, adapun asbabun nuzul Quran surat Al-Baqarah ayat ke-184 yaitu dalam kitab At-Tabaqat, Ibnu Sa'ad berkata, ayat ini turun pada Tuhan saya. Maksudnya, ayat ini turun karena perbuatan atau perilaku tuannya. Siapa itu? Yaitu Qais ibnu Sa'id. Jadi ceritanya saat itu, Qais sudah berumur tua atau berumur lanjut. Namun dia tetap memaksakan untuk berpuasa. Hingga akhirnya turunlah ayat ini, dan Qais pun tidak lagi berpuasa, tidak melanjutkan lagi puasanya. Nah, adapun asbabun nuzul dari Quran surat Al-Baqarah ayat ke-186 yaitu datangnya seorang Arab Baduy kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menanyakan apakah Allah dekat atau justru jauh dengan kita. Jadi ceritanya seperti ini. Saat itu ada seorang Arab Baduy datang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, apakah kita harus berbisik karena Tuhan kita itu dekat atau kita harus berteriak karena Tuhan kita itu jauh? Kemudian Nabi kebingungan. Hingga akhirnya turunlah ayat ini. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi intinya Allah itu dekat dengan hambanya, seperti itu. Itu mengenai asbabun nuzul dari kedua ayat ini. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai pendapat para mufasir. Sebagaimana disebutkan di awal, kita akan merujuk pendapat para mufasir dalam mentafsirkan Quran surat Al-Baqarah ayat ke-183 sampai ke-186. Nah, di sini ayat pertama yang akan kita bahas adalah Quran surat Al-Baqarah ayat ke-183. Di sini rekan-rekan semuanya bisa lihat bunyi ayat dan terjemahannya. Oke, berdasarkan pendapat para mufasir, ayat ini memberikan hukum kepada orang-orang yang beriman, yaitu kewajiban berpuasa yang ditujukan sekali lagi kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah dan tafsir At-Tabari. Kemudian yang kedua, puasa itu sebagaimana yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu sebelum kita dalam beberapa hari yang tertentu. Maksudnya beberapa hari yang tertentu ini adalah bulan Ramadan, sebagaimana yang akan kita jelaskan selanjutnya. Ini sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Maraghi, dan tafsir Ibnu Mas'ud. Kemudian yang ketiga, sebetulnya tujuan apa sih kita berpuasa? Nah, ayat ini memberitahukan bahwa kita berpuasa adalah agar menjadi manusia yang bertakwa, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir An-Nur dan tafsir Fi Zilalil Quran. Kemudian di ayat 184, sebagaimana yang bisa teman-teman lihat di layar teman-teman, di situ ada bunyi ayat dan juga terjemahannya. Lantas kapan perintah berpuasa yang Allah perintahkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu dilaksanakan? Nah, Allah menjawab melalui ayat ini, ayyamam ma'dudat, yaitu beberapa hari tertentu. Dijelaskan dalam tafsir Al-Mukhtasar dan tafsir Al-Muyassar, beberapa hari tertentu di sini maksudnya adalah hari-hari di bulan Ramadan. Maka apabila Ramadannya selama 29 hari, laksanakanlah saum itu selama 29 hari. Apabila Ramadannya itu selama 30 hari, laksanakanlah saum selama 30 hari. Nah, kemudian yang kedua, ayat ini mengandung hukum mengenai orang yang sedang sakit dan atau sedang dalam perjalanan. Bagaimana saumnya? Berdasarkan ayat ini, boleh orang yang sedang sakit dan atau dalam perjalanan, ia meninggalkan saumnya. Dengan catatan, ia harus mengganti saumnya tersebut di hari lain selain di hari bulan Ramadan. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir At-Tabari dan tafsir Al-Qurtubi. Kemudian yang ketiga, ayat ini mengandung hukum mengenai saumnya orang yang sudah lanjut usia. Berdasarkan ayat ini, orang yang sudah lanjut usia, ia boleh untuk tidak berpuasa. Dengan catatan, ia harus membayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin. Sebagaimana dijelaskan pula dalam tafsir Fathul Qadir. Kemudian, bagaimana jika seandainya orang tersebut ingin melebihkan fidyahnya itu? Nah, berdasarkan ayat ini, sebagaimana dijelaskan juga dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwaroh, boleh entah itu melebihkan jumlah makanannya, entah itu menambah orang miskin yang akan dia beri makan. Kemudian ayat ini ditutup dengan informasi mengenai puasa itu lebih baik daripada menggantinya dengan fidyah. Jadi begini ceritanya. Pada zaman dahulu ketika ayat ini turun, orang-orang boleh memilih entah itu ia mau berpuasa atau ia memilih untuk membayar fidyah. Nah, kemudian setelah turun ayat 185,
Nanti akan kita jelaskan bahwa orang yang masih sanggup berpuasa, ia harus berpuasa dan tidak boleh membayar fidyah atau menggantinya dengan fidyah kayak gitu. Jadi intinya pada ayat ini Allah memberitahu bahwa puasa itu lebih baik daripada menggantinya dengan fidyah. Dan kemudian hukum diperbolehkannya puasa diganti dengan fidyah itu dinasakh atau dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala hukumnya dengan ayat yang selanjutnya, yaitu ayat 185. Lalu dalam ayat 185, sebagaimana ayat dan terjemahannya bisa teman-teman lihat di layar teman-teman semuanya, kita bisa mendapat sekitar 6 hikmah atau 6 pelajaran. Yang pertama, Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia. Ramadan adalah pemimpin bulan. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Mas'ud, pada bulan ini pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya, sedangkan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Ini merupakan kemuliaan dari bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lainnya. Bulan yang kedua, berdasarkan ayat ini kita dapat mengetahui bahwa bulan Ramadan dipilih menjadi bulan turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi siapa? Bagi manusia. Sebagai pembeda antara apa dengan apa, yaitu antara yang hak dan yang batil. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam tafsir An-Nur, tafsir fi Zilalil Quran, tafsir Al-Misbah, dan tafsir At-Tabari. Kemudian yang ketiga, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga kembali menegaskan bahwa diperbolehkannya orang yang sedang sakit dan atau dalam perjalanan ia meninggalkan saum, dengan catatan ia mengganti saumnya itu di hari-hari lain selain bulan Ramadan sesuai jumlah yang ia tinggalkan. Kemudian yang keempat, melalui ayat ini Allah menghendaki kemudahan bagi hamba-hambanya. Jadi Allah memberikan berbagai kemudahan bagi orang yang sakit, bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa digantinya dengan fidyah, kemudian bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, bagi orang-orang yang sedang menyusui juga termasuk, bagi orang yang sedang hamil pula termasuk. Apabila ia tidak sanggup berpuasa, maka Allah memberikan kemudahan melalui ketentuannya, yaitu ia boleh menggantinya di hari-hari lain atau membayarnya dengan fidyah. Nah, kemudian dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesusahan bagi hamba-hambanya. Di sini kita lihat bahwa Allah itu maha baik atas hamba-hambanya. Maka sempurnakanlah saum selama 1 bulan penuh. Kemudian selanjutnya, ayat ini juga menjadi syariat bertakbir ketika malam Idul Fitri atau ketika hari H Idul Fitri. Dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah dijelaskan, makna hendaklah kamu mengagungkan Allah adalah bertakbir ketika malam dan di hari raya Idul Fitri. Begitu. Kemudian yang terakhir, ayat ini menjelaskan bahwa ketaatan merupakan bentuk rasa bersyukur. Barang siapa tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia tidak disebut orang yang bersyukur dan tidak masuk ke dalam golongan orang yang bersyukur. Dijelaskan dalam tafsir As-Sa'di. Kemudian kita lanjut pembahasan kita. Kemudian di layar teman-teman bisa melihat ada bunyi ayat dan terjemahan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-186. Sekaligus ayat ini menjadi ayat terakhir yang akan kita kaji dalam video kali ini. Nah, berdasarkan ayat tersebut, minimal kita dapat mengetahui 3 poin. Yang pertama, bahwa Allah itu sangat dekat. Allah itu sangat dekat, maka berdoalah, memohonlah kepadanya. Karena Allah pasti mengabulkan, mengijabah doa-doa dari setiap hambanya. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Qurtubi, tafsir An-Nur, tafsir fi Zilalil Quran, tafsir Al-Misbah, dan tafsir At-Tabari. Walaupun kita tidak tahu kapan doa tersebut akan diijabah, walaupun kita tidak tahu apakah doa tersebut sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak, tapi yang jelas Allah pasti mengijabah. Allah menjanjikan melalui ayat ini bahwa ia akan mengijabah, akan mengabulkan doa dari setiap hambanya, dan tentunya sesuai dengan kebutuhan hambanya. Seperti itu. Maka dari itu kita harus senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berdasarkan ayat ini kita harus menguatkan doa. Jangan sampai kita berdoa lemah dalam artian baru juga berdoa 1 kali tidak diijabah, sudahan. Atau misalnya baru berdoa selama 1 bulan, sudah tahajud dan seterusnya, berdoa terus tapi belum juga diijabah, kita sudah menyerah dalam berdoa. Jangan sampai seperti itu. Tapi kuatkanlah doa kita. Sesungguhnya kita meminta kepada Zat yang Maha Melihat, Zat yang Maha Mendengar. Maka kuatkanlah hati kita dalam berdoa. Demikian pendapat dalam tafsir Ibnu Katsir
dan Fathul Qadir. Kemudian yang ketiga, berdasarkan ayat ini kita tahu bahwa Allah memerintahkan kita untuk senantiasa beriman dan taat kepada aturan yang Allah tetapkan. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Muyassar, dalam ayat ini Allah juga memerintahkan untuk beriman dan taat kepadanya. Taat dan imannya itu semata-mata untuk dirinya sendiri, agar mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi ketaatan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berpengaruh sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru keimanan dan ketakwaan tersebut akan kembali lagi kepada kita, di mana Allah akan membayar keimanan dan ketakwaan kita, membayar keimanan dan ketaatan kita dengan surganya di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang kelima, yaitu mengenai kesimpulan. Jadi apa kesimpulannya? Rekan-rekan semuanya bisa lihat di layar. Yang pertama, hukum saum di bulan Ramadan adalah wajib. Wajib bagi siapa? Yaitu bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, tujuan berpuasa adalah agar menjadi orang yang bertakwa. Puasa bukan wujud penyiksaan Allah terhadap hamba-hambanya, melainkan wujud kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya. Yang ketiga, keringanan bagi orang yang sedang sakit dan atau sedang bepergian. Orang yang sakit atau sedang bepergian diperbolehkan ia tidak berpuasa. Namun, ia harus menggantinya di hari lain selain hari-hari di bulan Ramadan. Apabila ia tak sanggup, maka ia boleh menggantinya dengan fidyah. Adapun kesimpulan mengenai fidyah ini boleh bagi orang-orang yang benar-benar tidak bisa berpuasa. Contohnya bagi orang yang sudah lanjut usia, yang sudah tua renta. Kemudian bagi orang yang sedang menyusui, dan lain-lain. Intinya, orang yang selama ia masih bisa berpuasa, ia tidak boleh mengganti puasanya dengan fidyah. Kemudian yang keempat, bulan Ramadan merupakan bulan yang Allah muliakan. Bulan ini menjadi bulan turunnya Al-Quran, dibukanya pintu surga, dan ditutupnya pintu neraka. Kemudian yang kelima, syariat bertakbir di malam dan saat hari raya Idul Fitri. Hal ini sebagai wujud rasa syukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Allah itu sangat dekat, maka berdoalah. Allah sangat dekat dengan hambanya, maka berdoalah. Dan pasti akan dia kabulkan. Namun tetaplah beriman dan taat kepada perintahnya. Demikian pembahasan mengenai tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat ke-183 sampai 186 dalam video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullahu khairan katsiran. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.